Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian semua selalu sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di pertemuan ke-12 dan masih dalam pembahasan wawasan Nusantara dalam konteks NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas aspek Trigatra dan Pancagatra. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan memahami aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara, juga memahami aspek Pancagatra wawasan Nusantara dan juga menganalisis bagaimana hubungan antar gatra ya. Oke, yang pertama aspek Trigatra wawasan Nusantara. Oke, yang pertama di aspek Trigatra itu kan berarti ada 3 ya, berarti 3 gatra. Yang pertama ada posisi dan kondisi geografis Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya negara Indonesia itu berada di jalur Katulistiwa. Nah, oleh sebab itu kita negara Indonesia itu diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Nah, oleh karena itu ini akan mempengaruhi kepada eh, kepada musim ataupun iklim yang terdapat di negara kita, termasuk kita juga memiliki 3 perbedaan waktu. Oke. Selanjutnya ada keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, di sini keadaan dan penduduk suatu negara itu berdasarkan pada jumlah penduduk dan perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi atau perpindahan. Nah, kemudian komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, dan yang terakhir persebaran penduduk. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan sedikit tata kelola kependudukan yang ideal, di mana hal ini menyangkut harus adanya kesehatan, lapangan kerja yang baik, ekonomi yang stabil, dan pendidikan. Nah, di sini tertera penduduk usia produktif yaitu umur 15 sampai 64 tahun. Nah, di sini juga berhubungan dengan keadaan penduduk suatu negara. Kita lihat di negara kita, negara Indonesia, bagaimana komposisi penduduk di negara kita, yaitu menurut umur dan jenis kelamin. Apakah di negara kita lebih banyak penduduk yang usia produktif ataukah penduduk pada usia tidak produktif ya? Kita dapat memahami dan juga menganalisis bagaimana kondisi demografi atau kependudukan di negara kita. Oke, selanjutnya berarti ini gatra yang ketiga ya. Nah, ini gatra kedua, ini gatra ketiga. Oke. Nah, ini gatra terakhir pada aspek trigatra atau alamiah itu adanya keadaan dan kekayaan alam. Nah, di sini tentunya kita harus memahami prinsip atau asas pengelolaan sumber daya alam ya di negara kita. Nah, yang pertama itu asas maksimal, yaitu yang dimana jika kita mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia, kita harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas lestari ya. Asas lestari ini tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, jika kita mengelola sumber daya alam di negara kita, itu pengelolaan sumber daya di laut, di darat gitu ya. Kita kan memiliki banyak hutan gitu ya. Nah, itu tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan. Oke, yang terakhir asas berdaya saing. Nah, ini jika kita mengolah sumber daya alam, kita harus mampu bersaing dengan sumber daya negara lain. Nah, sedangkan di Indonesia itu akan kaya dengan sumber daya alam ya. Dan kita harus selalu berusaha bahwasannya sumber daya alam di kita itu harus bisa dimanfaatkan oleh kita semua sebagai sumber daya manusianya. Nah, sehingga hasil yang didapatkan itu bisa menghasilkan sebuah kemajuan bagi negara kita sendiri. Oke, yang selanjutnya
ada Pancagatra Wawasan Nusantara. Oke, kita mengingat kembali ya, dan kalian semua harus ingat, yang tadi aspek Trigatra itu ada 3. Nah, aspek Trigatra yang tadi itu berhubungan dengan sifat alamiah. Artinya, itu sudah ada secara alami. Yang pertama, adanya letak geografis negara kita atau negara Indonesia ya. Kemudian ada kependudukan atau penduduk ya. Yang terakhir ada keadaan dan kekayaan alam. Nah, itu aspek Trigatra yang harus kita pahami. Oke. Selanjutnya Pancagatra Wasa Nusantara. Yang pertama ada ideologi. Kita harus bersama-sama meyakini ideologi kita. Lebih jelasnya kita harus memiliki ideologi, memiliki pandangan bahwasannya Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dan ini harga mati dan mutlak ya, tidak bisa diganti dengan ideologi apapun atau ideologi manapun. Nah, kemudian ada politik yang diartikan sebagai haluan atau kebijaksanaan yang digunakan dalam mencapai tujuan ke. Nah, kehidupan politik tentunya setiap kehidupan politik di masyarakat maupun di negara ini ya, di negara Indonesia itu harus selalu memiliki tujuan di mana hal ini akan ada 2 hal yang harus saling berkesinambungan atau saling mendukung, yaitu adanya masyarakat dan pemerintahan. Nah, di sini masyarakat sebagai input atau masukan terhadap pemerintah, di mana pemerintah ini sebagai output pelaksana kebijakan, maka di sini masyarakat berhak untuk menyuarakan suaranya atau aspirasinya terhadap kehidupan politiknya. Nah, sementara pemerintah itu harus melaksanakan kebijakan, harus mengeluarkan kebijakan yang kebijakan yang akan mensejahterakan rakyat atau eh, mengarahkan kepada kehidupan masyarakat yang lebih baik. Oke, selanjutnya ada ekonomi. Nah, aspek Pancagatra selanjutnya ada ekonomi, di mana hal ini terdapat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu, di mana yang mengandung arti itu semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan ekonomi dengan tujuan mensejahterakan rakyat. Karena kan pada dasarnya kita semua itu memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana kita memiliki kehidupan yang sejahtera. Oke, selanjutnya sosial budaya. Nah, hal ini perlu kita pahami bersama bahwasannya dengan adanya aspek sosial budaya, kita harus benar-benar memiliki rasa cinta terhadap budaya kita sendiri. Nah, hal ini maka perlu ditingkatkan dengan cara mengembangkan budaya lokal, mengembangkan kehidupan beragama atau toleransi, cinta budaya Nusantara, dan menolak budaya asing yang bertentangan. Bukan berarti kita menolak sepenuhnya terhadap budaya yang masuk ke negara kita, tetapi kita harus melakukan adanya filterisasi atau penyaringan. Penyaringan manakah budaya yang memang pantas untuk diadopsi ataukah budaya yang masuk dari negara lain kita ikuti gitu. Tetapi kalau misalkan bertentangan dengan negara kita, bahkan dengan ideologi, politik kita, ekonomi kita, pertahanan kita, oh mungkin itulah budaya asing yang harus kita tolak begitu ya. Kemudian yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Ini disingkat HANKAM itu pertahanan dan keamanan ya. Nah, di sini kondisi dinamis kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa yang mengandung ketangguhan dan kemampuan dalam menghadapi berbagai ancaman dan mengatasinya. Nah, tak seperti yang tadi yang dibahas sebelumnya pada sosial budaya. Nah, itu kan budaya asing atau budaya dari luar negeri itu kan bisa menjadi ancaman ya, ancaman bagi kita semua. Nah, hal ini menyangkut atau berhubungan dengan pertahanan dan keamanan, di mana kita harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan budaya kita, budaya lokal kita, budaya Indonesia yang asli seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu hubungan antar gatra. Nah, Trigatra merupakan modal dasar yang dinamis untuk menciptakan kehidupan nasional atau Pancagatra.
Seperti yang tadi disebutkan bahwa trigatra ini bersifat alamiah ya, yaitu maka trigatra bisa menjadi modal dasar yang dinamis untuk menciptakan kehidupan nasional. Oke, kemudian hubungan antar gatra ini merupakan suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu. Artinya, menyeluruh itu keseluruhan, keseluruhan di antara hubungan-hubungan antar gatra ini itu menjadi kesatuan yang utuh gitu ya. Nah, selanjutnya hubungan antar gatra dalam trigatra yaitu geografis, kekayaan alam, dan kependudukan. Nah, di mana hal ini saling berhubungan ya. Eh, Geografis kan letak letak negara kita. Di negara kita terdapat kekayaan alam dan kekayaan alam juga dikelola oleh penduduk atau warga negaranya ya. Nah, kemudian hubungan antar gatra dalam pancagatra, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Nah, di sini juga hubungan antar gatranya, yang pertama, hubungan gatra ideologi. Ya, di sini ideologi kan merupakan falsafah bangsa ya, bahkan pandangan negara kita. Kemudian gatra politik, yaitu kehidupan politik yang mapan dan dinamis dalam menjalankan kebenaran ideologi, memberikan hal-hal yang kondusif untuk pengembangan kehidupan gitu ya. Jadi memang seperti yang tadi disebutkan bahwa politik itu sebuah haluan atau kebijakan gitu ya, yang mana hal ini perlu menjamin sebuah kesejahteraan bagi rakyat. Selanjutnya, gatra ekonomi, di mana kehidupan ekonomi yang tumbuh secara konstan dengan penyebaran merata akan meyakinkan kebenaran ideologi yang dianut, membuat kehidupan politik menjadi dinamis, dan mengembangkan kehidupan sosial budaya yang baik. Ya, oke. Selanjutnya, hubungan sosial budayanya, di mana hal ini menjadi di mana kita sebagai warga negara memiliki kemampuan untuk mencintai budaya kita sendiri, melestarikannya, mengembangkannya sehingga budaya lokal atau budaya negara kita itu akan munculnya sebuah generasi-generasi yang mengingat budaya kita sendiri. Oke, yang terakhir ada pertahanan keamanan di mana kehidupan pertahanan keamanan yang stabil akan meyakinkan kebenaran atau dan memberikan iklim yang kondusif bagi pengembangan kehidupan nasional. Oke. Nah, sampai sini mudah-mudahan kalian semua paham dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan dan jika masih penjelasannya masih dianggap belum dipahami, kalian boleh mengakses penjelasan-penjelasan lain di YouTube atau di sumber eh, pengetahuan lainnya, termasuk buku, internet, dan lain sebagainya. Oke, kita tutup saja dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran penjelasan materi pada pertemuan ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua, ya. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.